Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, how are you today? I hope you in a good conditions. Last week we already learned about introducing others. Did you still remember what are the material in introducing others? Okay, in introducing others, we try to introduce the one person to another person. Anak-anakku, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang introducing others atau bagaimana cara kita memperkenalkan orang lain. So, how about today? What we will learn for today? Okay, for more explanation, we will have one video. Let's check out. English Sing Sing. Family. Hello. Let me introduce my family. It's me. Me. He is my father. She is my mother. Father. Father. Mother. Mother. They are my parents. 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 He is my brother. She is my sister. Brother. Brother. Sister. Sister. He is my grandfather. She is my grandmother. Grandfather. Grandfather. Grandmother. Grandmother. They are my grandparents. 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 He is my uncle. Oh, he is my uncle too. Uncle. Uncle. She is my aunt. 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 She is my cousin. 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 My family. They are my family members. I love them. Review. Grandfather. Grandmother. Our material for today is about a family. Can you guess what is the meaning of family? Alright, dalam bahasa Indonesia, family kita artikan sebagai keluarga. Or we have a specific definition. Let's check out. Family is a group consisting of parents and children living together in a household. Anak-anakku, yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah sekelompok orang yang terdiri dari keluarga dan anak-anak yang tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah tangga. So, can you mention what are the member of our family? Nah, anak-anakku, di sini sudah ada definisi dari family itu sendiri. Yang dimaksud dengan family di sini adalah sekelompok orang yang terdiri dari orang tua, anak-anak yang tinggal bersamaan atau hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Ustazah have one question for this topic. So, the question is, who did you love most in this world? Siapa sih orang yang paling kalian sayangi di dunia ini? I almost 100% sure that the answer will be your family. Ustazah punya pertanyaan untuk topik kali ini. Pertanyaannya adalah, siapa sih yang paling kalian sayangi di dunia ini? Ustazah yakin bahwasanya jawabannya adalah keluarga. Keluarga terdiri dari siapa aja, Nak? Ya, keluarga itu terdiri dari ayah, bunda, terus kakak, adik kita, dan sebagainya. Oke,
Do you love your family? Of course. This is kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlikum. Jadi ini sesuai dengan perintah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The best of you are those who are best to their families. Yaitu sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik perilakunya kepada keluarganya. Jadi kita ikuti ya perilaku dan sunnah-sunnah Rasulullah kita. Okay, when we talk about family, can you mention who are they? Jadi ketika kita berbicara tentang family atau keluarga, anak-anakku bisa nggak menyebutkan anggota dari keluarga itu siapa saja? We mostly have family members. We can divide family members as two types. The first one is nuclear family or main family. Jadi anggota dalam keluarga kita itu sesungguhnya bisa kita bagi menjadi dua bagian. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah nuclear family atau keluarga inti. Bisa saja terdiri dari ayah, ibu, atau kita menyebutnya orang tua atau parents, sister, brother, atau saudara perempuan, saudara laki-laki, or siblings, atau saudara kandung. Son, daughter. Son ini anak laki-laki, daughter ini anak perempuan, or we can call them as children atau anak-anak. Or here we have husband and wife. Ini sebutan untuk pasangan dalam keluarga, yaitu suami dan istri. And the second one we will have extended family. Ini adalah selain dari keluarga inti atau keluarga tambahan, yaitu dalam keluarga besar kita terdiri dari the first one is uncle. Uncle ini adalah paman. Terus aunt. Aunt ini adalah bibi. And grandfather atau kakek. Grandmother, nenek. Nephew ini adalah keponakan laki-laki. Niece, keponakan perempuan. Cousin, ini adalah sepupu. And we will have grandchild atau cucu. And the additional, it can be parent-in-law atau mertua dan sebagainya. Atau kita juga bisa menambahkan vocab-vocab yang lain sesuai dengan pengetahuan kita ya. Anak-anakku di sini siapa yang suka bersilaturahmi kepada keluarganya? Nah, silaturahmi ini dapat membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, here whoever believes in Allah and the last day, let him uphold his family ties. Yang artinya kurang lebih adalah barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memperbanyak silaturahmi. Jadi silaturahmi ini akan membawa banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Okay students, if last week we already learned about how to introduce another people, for now we will try how to introduce our family. This is the process. The first, you can describe who are you. Anak-anakku, kalau kalian yang minggu lalu sudah belajar bagaimana cara memperkenalkan orang lain, untuk hari ini Ustazah akan menambahkan informasi bagaimana cara kita untuk memperkenalkan keluarga kita. Yang pertama adalah kita bisa menambahkan informasi tentang diri kita. You can state your own name. Kamu bisa menyebutkan namamu sendiri. Terus informasi lain tentang keluargamu, misalnya my mother's name is, atau nama dari ibu kalian, atau nama ayah kalian beserta profesinya, dan juga informasi terkait saudara atau saudarimu. Coba dilihat pada contoh tersebut. My mother's name is. Nah, di situ ada kata-kata mothers, ada apostrof atau tanda petik di atas. Terus kita tambahkan huruf S di belakangnya. Anak-anakku pernah nggak melihat kata yang seperti itu? Pengen tahu nggak?
penjelasan dari kata yang seperti itu? Oke, kita lanjutkan ya. Here, Ustazah have a specific table. This is consists of forming possessive noun, yaitu bagaimana cara kita membentuk kepemilikan suatu benda. Terutama ini adalah bagaimana cara kita menggunakan apostrof atau tanda petik di atas yang diikuti oleh huruf S, yaitu menandakan kepemilikan. Before we know more about the process, it's better for us to know what is the meaning of singular and plural noun. Okay? The first is singular noun. Singular ini adalah bermakna kata benda yang jumlahnya tunggal atau satu. How about the second one? This is plural noun atau kata benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Oke? Bisa dimengerti ya? We move to the definition or the description. If it's a common noun at S. Jadi kalau kata bendanya itu kata benda pada umumnya, kita cukup menambahkan apostrof atau tanda petik dan huruf S tadi. Terus untuk yang singular noun atau kata benda yang jumlahnya satu atau tunggal, yaitu caranya kita sebutkan benda tersebut, lalu kita tambahkan tanda petik di atas dan juga huruf S, lalu kita sebutkan benda apa yang dimiliki oleh kata benda yang awal tadi. Misalnya dog's house, yaitu rumah milik anjing, or books words, kata-kata yang dimiliki oleh buku tersebut, or car's engine, atau mesin dari mobil tersebut. Nah, dari sini bisa dimengerti ya, kalau untuk kata benda yang tunggal atau kata benda pada umumnya tinggal membubuhkan tanda petik di atas, terus huruf S, terus benda apa yang dimiliki, begitu ya. Oke, students, we are moving to plural noun, yaitu kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. If the noun ends in S, add apostrophe. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki suatu benda tersebut jumlahnya lebih dari satu, maka caranya bagaimana untuk menunjukkan kepemilikannya? Maka kita cukup menuliskan, misalnya di sini boys, karena anak laki-lakinya lebih dari satu, maka kita tuliskan boys beserta S-nya. Terus untuk menunjukkan kepemilikannya, apakah harus ditambahkan S lagi? Jawabannya tidak, yaitu sesudah kata-kata boys kita tuliskan apostrof atau tanda petik di atas, S-nya tidak perlu kita tambahkan lagi atau tidak perlu kita double. Bagaimana dengan yang kedua? Tables leg, kaki-kaki dari meja-meja tersebut. Tables-nya di sini sudah ada S-nya karena jumlahnya lebih dari satu. Bagaimana cara menunjukkan kepemilikannya? Apakah kita tambahkan S lagi di akhirnya? Ternyata tidak, yaitu cukup kita tulis tables beserta S-nya karena lebih dari satu, beserta apostrof atau tanda petik di atas saja, tanpa kita tambahkan S lagi di akhirnya. Bisa dimengerti ya? Oke. For the next, if the noun doesn't ends in S, so add apostrophe. Jadi misalnya yang selanjutnya adalah woman's bag. Woman's di sini adalah lebih dari satu, akan tetapi tidak disertai dengan huruf S di belakang kata-kata women. Maka untuk menunjukkan kepemilikan cukup sesudah women kita tambahkan apostrof atau tanda petik di atas, kita tambahkan S untuk menunjukkan kepemilikan. Bagaimana dengan yang selanjutnya? Children's dolls, boneka-boneka milik anak-anak itu. Jadi kita tambahkan, kita tuliskan children's, ini sudah menunjukkan makna jamak atau lebih dari satu. Terus kita tambahkan apostrof atau tanda petik di atas, terus kita tambahkan S. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, students, we mostly introduce our family in a text, but
we have another way to introduce our family. It can be in family tree. Do you know what is the meaning of family tree? Jadi anak-anakku biasanya kalau kita ingin memperkenalkan keluarga kita bisa membuatnya dalam bentuk paragraf atau teks. Lalu, apakah ada cara lain untuk memperkenalkan keluarga kita? Ada, jawabannya ada, yaitu kita bisa membuat family tree atau pohon keluarga. Nah, di sini contohnya ada George and Mary. George and Mary ini adalah biasanya kita sebutkan di atas itu sebagai yang kita sebutkan pertama di atas itu adalah keluarga yang paling tua. Nanti di bawahnya kita sebutkan keluarga yang lebih muda, yaitu generasi kedua, dan di bawahnya lagi adalah generasi ketiga, yaitu cucu-cucunya. Okay, students, here Ustazah already has the example of how to apply a family tree and also how to forming a noun possessive. Jadi di sini Ustazah sudah mempunyai satu contoh berupa family tree dan bagaimana cara menunjukkan kepemilikan dari suatu benda dengan menggunakan apostrof atau tanda petik plus s atau ditambahkan huruf s. Misalnya di sini, here just imagine that you are Spencer. Jadi di sini bayangkan saja kamu menjadi Spencer. So the question is, Frank is Rita's bla bla bla. Jadi Frank itu apanya Rita atau siapanya Rita? So the answer is Frank is Rita's grandfather. And the second is Gina is George bla bla bla. Pertanyaannya adalah Gina adalah siapanya George, gitu ya. So the answer is Gina is George's mother. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi bagaimana kita menggunakan family tree sekaligus penggunaan apostrof dan tanda s untuk menunjukkan kepemilikan suatu benda. Okay, students, we already learned about family. I'm sure that you already have more question for me, but for more explanation, we will have the more explanation in our Google Classroom meeting. Okay? Thanks for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء